Mari sama kita ikuti ngaji kita malam ini, ngaji fikih bab nikah, kitab Fathul Qarib bersama Al-Ustadz Al-Fadil Al-Alim Muhammad Fuadi. Dan bisa dipersiapkan pena ataupun kertasnya barangkali. Dan tentunya banyak hal-hal yang penting dari pembahasan kita malam ini bisa dicatat sehingga bisa kita bawa pulang untuk kita pelajari dan kita ingat-ingat. Kemudian nanti dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz, mungkin ada hal-hal yang hendak ditanyakan. Kita juga sudah siapkan kertas bagi ibu-ibu, mungkin nanti bisa dituliskan saja pertanyaannya, nanti bisa diberikan ke anak-anak remaja untuk disampaikan kepada kami di depan supaya bisa dijawab oleh Ustaz. Bapak-bapak boleh bertanya secara langsung menggunakan mikrofon, ataupun kalau mau ditulis juga nggak apa-apa, nanti serahkan kepada kami di sini. Barangkali inilah sekedar pengantar dari saya selaku pembawa acara. Mari sama kita ikuti ngaji kita malam ini dengan khusyuk, dengan khidmat. Terlebih dahulu kita luruskan niat kita datang untuk ngaji malam ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji suatu kitab, kita tawasulkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan kepada istri beliau, dan kepada pengarang kitab Fathul Qarib, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyati wa azwaji wa ahli ajmain, summa khususan ila rahim muslim wa sahal wa sallam, summa khususan ila Syekh Ibn Qasim Al-Qudi wa Syekh Abu Syuja Al-Asfahani wa Syekh Ibn Al-Bayjuri, summa khususan ila Kiai Haji Ahmad Mukhlisan bin Mukhlasin syai'un illa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga malam hari ini kita untuk belajar daripada hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tema yang kita bawakan pada malam hari ini adalah Kitabu Ahkamin Nikah, yaitu kitab menerangkan hukum-hukum tentang nikah. Dan saya perhatikan sekitar saya dan depan saya mungkin semuanya sudah menikah, kecuali teman saya ini, teman SMA saya Darwin, belum nikah dia. Jadi hadirin yang mulia, wan nikahu min syara'iil qadimah. Jadi nikah ini adalah syariat-syariat yang sudah ada terdahulu. Fa innahu syuri'a min ladun abina Adamu alaihi salam wastamarra hatta fil jannah. Jadi disyariatkan nikah ini sudah sejak zaman Nabi Adam alaihi salam dan sampai ke surga. Nabi Adam alaihi salam nikah dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Siti. Fa innahu yajuzu lil insani an nikahu fil jannah. Bahkan saking pentingnya nikah ini, Bapak Ibu yang hadirin mulia, seorang manusia ini nanti di surga nanti kita ini boleh untuk menikah, padahal di dunia sudah menikah, ya kan?
walau li maharimi, meskipun dengan mahramnya. Mahram itu siapa mahram? Mahram itu contoh, saya laki-laki punya kakak perempuan. Nanti di surga saya boleh nikah dengan kakak perempuan saya. Yang penting ma'adal usul wal furu'. Selain daripada usul. Usul ini siapa? Orang tua, yaitu ibu. Berarti di surga saya tidak boleh menikahi dengan ibu saya. Wal furu', furu' ini anak. Maka dijelaskan dalam syarah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, fala yankihu ummuhu, gak boleh menikahi ibu di surga, wala bintuhu, dan anak perempuan. Jadi di surga nanti kita tidak boleh menikahi seorang laki-laki nih ya, menikahi ibu ataupun menikahi anak perempuan kita, itu enggak boleh. Wa faidatuhu fid dunya, adapun faedahnya nikah di dunia ini apa? Kan gitu pertanyaannya. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah hibzun nasli, yaitu menjaga daripada nasab kita, Bapak Ibu. Jadi tujuan kita menikah di dunia ini yang pertama adalah menjaga nasab. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan saya satu orang anak, dan semoga yang sudah menikah cepat cepat Allah mudahkan, berikan karuniakan anak, amin ya rabbal alamin. Faedah yang kedua, wa tafrigu ma yadurru habsuhu minal mani. Ya, ini bagi laki-laki nih. Yang kedua itu adalah mengeluarkan sesuatu zat yang memudaratkan ketika kalau ditahan, yaitu minal mani, maksudnya adalah itu sperma. Yang ketiga, wa istifa'ul ladzati wa tamattu'i. Yang ketiga adalah untuk menunaikan ladzat wa tamattu, dan senang-senang. Jadi kalau kita udah menikah, insya Allah semuanya akan senang, ya kan, ada istri dan sebagainya. Nah, kita bisa bersenang, bersendau gurau dengan pasangan kita. Wa hadhihi allati tabgha fil jannah, dan sedangkan senang-senang dengan istri ini Bapak Ibu, insya Allah ini akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jodoh kita di dunia itu juga nanti bidadari kita di surga, amin ya rabbal alamin. Dan rukun-rukun menikah yang harus saya sampaikan ada 5. Wa arkanuhu khamsatun. Jadi Bapak Ibu, rukun-rukun nikah ini ada 5. Yang pertama adalah zaujun, yaitu mempelai pria. Wa zaujatun, yaitu mempelai putri, yaitu istri maksudnya. Wa waliyun, wali, berarti bapaknya istri yang akan meninggalkan kita. Wasyahidani, 2 orang saksi kanan kiri, ya kan. Wasighatun, dan sighat, qabil ankahtuka wazawajtuka, atau saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak saya, kan gitu. Itu namanya sighat namanya. Baru yang suami mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Itu tadi rukun-rukun nikah ada 5. Yang pertama apa tadi? Suami. Kedua istri. Ketiga wali. Yang keempat adalah 2 saksi. Dan yang kelima adalah sighat, yaitu penyerahan. Lanjut. Wa nikahu mustahabun. Jadi hukum nikah ini asalnya adalah mustahab. Apa mustahab? Mustahab itu adalah disunnahkan. Hukum nikah adalah disunnahkan. Pertanyaannya, bagi siapa? Ya kan gitu. Maka di sini Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menerangkan, liman yahtaju ilaihi, bagi seseorang yang butuh kepada nikah, itu sunnahnya. Gimana indikasinya Ustadz?
Kalau orang ini sudah butuh dengan nikah, ini gimana ciri-cirinya? Maka di sini kan bitauqani nafsihi lil wad'i, muncak nafsu syahwatnya, ingin menunaikan biologisnya. Nah, itu sudah ciri-ciri orang yaitu sudah butuh dengan nikah. Jadi kena dia hukum sunnah. Maka kalau anak-anak kecil gini kan belum ini, iya kan? Darwin udah Win? Belum ya? Nah, kalau anak-anak kecil ini berarti belum kena hukum sunnah. Jadi hukum sunnahnya tadi kapan? Ketika orang tadi sudah memuncak nafsunya, syahwatnya, untuk menunaikan kebutuhan biologisnya, itu baru sunnah. Namun harus ada daripada syarat-syaratnya lagi. Kalau seorang laki-laki, ya kan, ketika dia sudah syahwatnya sudah memuncak, ingin nikah dan sebagainya, maka harus ditemukan juga wayajidu uhbatuhu, harus ada persiapan namanya nikah. Apa aja itu? Contohnya kamahrin, seperti mahar. Karena kita menikahi perempuan ini harus ada mahar, iya kan? Kalau dulu bapak berapa maharnya, Pak? Zaman dulu masih murah, Pak ya. Zaman dulu masih murah, sekarang nggak tahu. Katanya ya kan, kalau nikahi wanita Jawa yang murah katanya, Pak ya. Katanya. Sebenarnya semua sama aja. Ya. Dan juga harus dipersiapkan seorang lelaki selain mahar juga nafkah. Jadi bukan asal nikahi aja, Pak, karena modal cinta dan sebagainya, ya kan? Jadi harus ada mahar, harus ada nafkah yang setiap harinya yang harus kita berikan kepada istri kita. Berapa Ustadz nafkahnya? Lihat suaminya. Kalau suaminya orang kaya, dia orang yang berada, ini satu hari yang harus diberikan kepada istri ini 2 mud. Dua mud itu berapa, Ustadz? Kalau di 1 mud itu sekitar 7 ons beras. Berarti kalau 2 mud berarti 1 kilo 4 ons setiap harinya yang harus kita berikan kepada istri kita. Kalau laki-lakinya setengah kaya setengah miskin, berarti tengah-tengah, iya kan? Nggak kaya nggak miskin. Maka ini 1 mud setengah yang nafkah yang harus kita berikan kepada istri kita. Kalau miskin, Ustadz, 1 mud, yaitu 7 ons beras yang harus kita berikan kepada istri kita setiap hari. Itu dia. Kalau nggak diberi gimana? Kan? Maka ini jadi hutang kepada kita, Pak. Kalau istri kita tidak kita beri nafkah, sehari kita lewatkan, maka ini menjadi hutang kepada kita. Kalau nggak dibayar dituntut kita di akhirat, Pak. Nafkah ini. Makanya hati-hati nih, kan. Jadi gimana, Ustadz, untuk orang yang itu merantau itu, ya kan? 1 tahun baru pulang, gimana nafkahnya? Ya utang jadinya. Jadi gimana, udah numpuk Ustadz utangnya, dihitung-hitung udah banyak ini. Ya udahlah, pakai ilmu gombal lah. Namanya hutang harus dibayar. Kita punya utang sama siapa? Kepada istri kita. Ya gimana lah, bilang lah, Dek, abang punya uang cuma segini, ya kan? Ini untuk melunasi hutang abang, sisanya ikhlaskan ya. Itulah ilmu kita, ya kan? Harus gitu dia. Kalau nggak gitu nanti dihitung-hitung, mak 10 juta, wah, ya kan? Makanya kita minta keikhlasan, keriduan istri kita yang kita tidak kasih nafkah kepada istri kita. Karena apa? Karena menjadi hutang yang akan dituntut nanti kita di akhirat. Ini penting ini, Bapak Ibu, nafkah. Jadi kalau enggak, laki-laki tadi dia sudah ingin nikah tapi enggak punya biaya, gimana ini? Ya kan? Calon udah ada, ya kan? Cuma mahar nggak punya, ya. Kehidupan sehari-hari susah, gimana ini? Maka dijelaskan di sini fikihnya, fa in faqada al uhbatu, kalau nggak punya persiapan untuk nikah,
lam yustahab lahu, maka tidak disunahkan baginya. Walaupun tadi sudah sudah memuncak hawa nafsunya, sudah ada calonnya, tapi nggak punya persiapan, maka nggak disunahkan bagi dia untuk menikah. Kasihan nanti kok nikah anak orang ditelantarkan, ya kan? Itu dia. Jadi gimana solusi daripada ulama, daripada orang yang tidak punya mahar, tidak punya persiapan untuk nikah? Maka disarannya menjelaskan wayat suruh syahwatahu bisom. Jadi syahwatnya ini dilemahkan dengan puasa. Jadi laki-laki tadi disuruh banyak puasa itu, sampai dia punya mahar, punya nafkah untuk istrinya. Kalau nggak bisa juga Ustadz, ya udah tawakal kepada Allah. Mana lagi? Nggak bisa juga puasa, nggak terbendung juga, ini bahaya nih, ya kan? Ya udah tawakal pada Allah, yakin mantap Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memberikan rezeki jalan keluarnya. Nah, itu modal keyakinan. Kalau udah nggak bisa lagi buat dengan puasa tadi, seperti itu. Paham gak Pak Bu? Paham? Lanjut ini, paham? Kalau saking Jawa Pak, kalau orang Jawa, saya orang Jawa asli, Tegal, ngapak Tegal Pak. Lanjut ya Pak ya, lanjut. Di sini juga dijelaskan masalah pernikahan itu tentang kalau yang sudah menikah ya, tentang hukum keluarga berencana. Ada di sini dijelaskan ulama. Jadi ulama terdahulu ini sudah ada gambar-gambaran untuk kedepannya. Kalau dulu nggak ada KB Pak, ya kan. Sekarang kan sudah ada. Jadi gimana ini hukum KB ini, ya kan? Maka di sini ada fa in kasarahu bil kafur at-tiyaru wa nahwu kuriha in utifa asyahwah. Kalau KB, misalnya KB pil, KB jarum dan sebagainya, atau KB apapun itu, kalau hanya untuk menjara-jara anak, Pak, menjara-jara anak, kan kalau nggak KB ini tiap tahun bisa keluar ini anaknya ini, bahaya, ibu yang kasihan, ya kan? Kasihan ibunya, tiap tahun melahirkan, satu belum selesai nyusunya udah keluar lagi anaknya, wah kasihan anak. Jadi kalau untuk hanya menjara-jara anak, ini hukumnya cuma sampai makruh saja, makruh. Tapi kalau sampai KB itu nggak bisa punya anak lagi, maka ini hukumnya haram Bapak Ibu. Kan ada tuh KB itu sampai diikat itu. Kalau ya dikontak bahasanya itu ya, yang sehingga dia tuh tidak bisa punya anak lagi atau diangkat rahimnya dan sebagainya. Nah ini ulama berpendapat fa'in qata'aha min asliha harumah. Kalau sampai memutus sampai enggak punya anak, harumah, maka diharamkan. Nah, itu dia. Paham Bapak Ibu? Oh, kalau saya ya KB cuma ya makruh, ya kan. Kalau KB bahaya ini, ya kan. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini setelahnya ini adalah untuk ibarat untuk bapak-bapak ini setelahnya. Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i haraira. Jadi seorang laki-laki ini Bapak Ibu ini boleh mengumpulkan sampai 4 wanita. Jadi seorang laki-laki ini boleh mempunyai istri 4. Ibunya langsung ekspresinya beda, ibunya bahaya ini. Boleh, hanya boleh Bu, enggak harus. Boleh ya. Kalau bapaknya seneng, ya kan. Bapaknya seneng, oh ini rupanya dalilnya ini. Ibu-ibunya enggak. Ya Allah Akbar. Jadi boleh bagi seorang laki-laki tadi menikahi wanita sampai 4 kalau mampu, ya kan Pak ya. Satu aja udah ampun Pak ya, ya kan, mau 4 satu aja dah geleng-geleng kepala Pak, ya kan.
Tapi itu untuk laki-laki merdeka. Maksudnya apa Ustaz? Laki-laki merdeka, dirinya itu tidak dimiliki orang lain. Ya kita semua ini sekarang sejak zaman udah datang agama Islam ini menghapuskan daripada perbudakan. Jadi semua laki-laki perempuan sekarang ini udah merdeka semua, Pak. Kalau dulu kan ada namanya zaman perbudakan. Jadi orang itu dimiliki orang lain. Gitu dia. Jadi kalau kita ini sudah merdeka sekarang, kita boleh menikahi 4 kalau mampu, Pak ya. Kalau walil abdi an yajma'a baina isnaini. Kalau budak, Pak, budak ini misalnya contoh dulu Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini kan dulu seorang budak. Dia ini bekerja untuk orang lain, terus dibeli, ya kan, baru dimerdekakan. Maka kalau seorang budak ini hanya boleh menikahi 2 orang istri saja, enggak 4. Kalau kita yang sudah merdeka ini boleh menikahi daripada 4 wanita. Kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah. Lanjut ya. Wala yankihu al-hurru ammatan illa bisyartaini. Jadi orang merdeka ini, Pak, kayak saya ini atau semua di sini orang yang merdeka semua, ini tidak boleh menikahi seorang budak wanita. Jadi dulu juga ada namanya budak laki-laki, ada namanya budak wanita. Jadi wanita itu dimiliki seseorang, gitu dia. Jadi kalau laki-laki merdeka tadi ini nggak boleh menikahi budak perempuan ini kecuali dengan 2 syarat, illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama apa Ustaz? Ada musidak, nggak punya mahar, Pak. Laki-lakinya ini masya Allah ini miskin dan sebagainya, nggak punya mahar untuk wanita yang merdeka. Yang kedua apa? Wa khaufil anati, takut kalau nggak nikah jadinya zina. Ini bahaya nih, Pak ya, zaman sekarang ini. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan anak-anak kita, generasi pemuda-pemudi kita daripada zina. Naudzubillah. Kalau ada anak perempuannya yang sudah gadis, sudah ada ininya, langsung aja, Pak. Bahaya sekarang ini. Zaman sudah masya Allah, ya kan? Lanjut, Pak. Lanjut. Sekali lagi nih, Pak, pembahasannya. Jadi ini setelah ini kita akan membahas tentang pandangan laki-laki ini, Bu. Wah, ini ibu-ibu sini nih. Memandang daripada pandangan seorang laki-laki ini kepada wanita lain, ini apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazrur rajuli ilal mar'ati. Jadi seorang laki-laki memandang seorang perempuan. Ini laki-laki ini ya kita nggak munafik, Pak ya. Suka nggak mandang perempuan, Pak? Jujur, Pak. Suka nggak? Suka ya. Tapi kalau udah punya istri, yang mandang istrinya, Pak, ya lebihnya, Pak. Allah. Jadi seorang laki-laki ini, Pak, jatuh lagi. Gini aja ya. Seorang laki-laki dalam memandang perempuan ini ada ala sab'ati adrubin, ada 7 hukumnya, 7 macam hukumnya. Pembahasannya ini. Nih, saya tahu, Pak, pembahasannya. Ahaduha, yang pertama, nazruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Yang pertama ini seorang laki-laki memandang seorang wanita yang ajnabiyah. Ajnabiyah ini siapa? Yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Maka hukumnya apa? Hukumnya enggak boleh kalau tanpa hajat. Contoh, kalau saya sama ibu ini mahram enggak? Di depan saya ini mahram enggak? Enggak mahram saya. Boleh nggak saya memandang gini? Sebenarnya nggak boleh, tapi karena ada hajat nih, karena ngaji nih berarti jadi boleh kan gitu.
Tapi kalau li ghairi hajatin, nggak ada hajat mandang-mandang, ingin cuci mata bahasanya ya, kayak gitu. Ingin cuci mata laki-laki itu Pak ya, bahasa kasarnya bahasa halus itu Pak. Nah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Oh jangan cuci mata lah, ingin mensejukkan mata ya Pak ya, ingin mensejukkan mata, nggak boleh. Ingat, wanita yang mahram itu ada berapa? Kalau di sini ada 14 Pak. Ingat nih mahram ini, biar tahu kita ini wanita-wanita yang mahram ini siapa aja. Yang pertama ibu. Saya punya ibu atau saudara sambil Ustaz Taufik ini punya ibu, berarti mahram dia, itu namanya mahram. Yang kedua siapa? Wa in alat, sini meskipun ke atas, berarti nenek, buyut dan sebagainya. Wal bintu, anak perempuan. Saya laki-laki atau bapak ini mana? Bapak ada anak perempuan? Ada ya? Maka itu mahram dia, mahram dia. Yang ketiga, yang apa yang kedua tadi? Anak perempuan. Wa in sapulat, meskipun ke bawah, berarti saya punya anak perempuan. Ini berarti bintu saya, anak perempuan. Anak perempuan saya punya anak perempuan lagi, berarti jatuhnya cucu. Siapa cucu ya? Iya Pak ya, cucu saya. Cucu perempuan saya punya anak perempuan saya, berarti jadinya buyut. Iya gitu kan? Maka ini mahram sampai ke bawah sana. Kayak gitu. Yang ketiga yang mahram itu siapa? Wal ukhtu. Ukhtu ini siapa? Saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan, berarti ini mahram saya. Mahram ini apa sih? Mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Itu mahram namanya. Terus wal khalatu, bibi dari jalur ibu. Saya punya ibu saya ini punya adik perempuan. Itu namanya bibi saya kan? Itu mahram saya berarti. Kayak gitu. Paham? Wal amatu, bibi juga tapi dari jalur ayah. Saya punya bapak saya punya adik perempuan, berarti itu jatuhnya bibi saya dari jalur ayah. Itu juga mahram, berarti boleh kita tengok gitu, maksudnya boleh kita pandang. Terus wal bintul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Misalnya contoh, saya dan Ustaz Taufik ini saudara, contoh ya. Saudara Taufik ini, Ustaz Taufik ini punya anak perempuan, jadi ponaan saya, betul. Maka itu mahram nama saya. Yang terakhir wa bintul ukhti, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan. Saya punya kakak saya punya anak perempuan. Nah, maka itu ponaan perempuan saya jadi dari kakak perempuan. Ini juga mahram. Mahram itu yang binasab tadi ada 7. Ada juga mahram birodo. Apa rodo ini? Mahram susuan. Mahram susuan tahu Bu? Jadi kan ada namanya, kalau mungkin kan kita punya anak terus air ASI istri kita nggak keluar ya kan, kita susukan kepada orang lain, itu kan itu jadi mahram. Contoh, saya punya anak ini, anak saya namanya Muhammad Zulhilmi Al-Ghazali, nama anak saya laki-laki ya kan. Contoh, saya susukan kepada Ibu Fatimah. Ibu Fatimah juga ini adalah wanita yang sedang menyusui, jadi saya susukan kepada dia. Jadi anak saya tadi ini kepada Ibu Fatimah tadi itu mahram. Mahram karena jadi ibu susuan di dia. Yang kedua siapa Ustaz? Wal ukhtu minar rodo. Bu Fatimah punya anak perempuan pula. Jadi anak saya tadi, Hilmi tadi itu, dengan anaknya Bu Fatimah, misalnya namanya Aisyah, itu juga mahram jadinya. Jadi nggak boleh dia menikah dengan daripada anaknya Bu Fatimah tadi. Itu namanya mahram birodok, mahram sesusuan, ibu satu susuan.
Terus ini mahram wa arbaun bil musahara. Jadi ini mahram yang disebabkan pernikahan. Ini yang penting ini, ya kan? Harus kita ketahui ini. Semua kita udah nikah hampiran ini, ya kan? Jadi kita punya mahram sebab pernikahan ini. Siapa itu? Pertama, Ummuz Zaujah, yaitu ibunya istri. Ibunya istri, mertua perempuan kita, bapak-bapak ibu, itu mahram kita. Jadi kalau kita bersentuhan sama dia, wudhu kita nggak batal sama ibu kita. Kita boleh memandangnya karena itu daripada mertua perempuan kita. Paham bapak ibu? Nah, yang kedua siapa? Warrobibatu idza dakhala al-um, yaitu anak tiri. Anak tiri. Contoh nih. Contoh ini ya Bu ya. Misalnya ini Bapak Aqua namanya, Bapak Aqua, biar enak gambarannya. Bapak siapa tadi nih? Bapak Aqua namanya ya, biar enak. Bapak Aqua ini dia menikahi seorang janda. Contoh aja, contoh. Janda tadi bawa anak perempuan. Jadi nanti gimana hukum si Pak Aqua tadi sama anak perempuan Bu Janda tadi? Gimana nih? Ini hukumnya mahram apabila harus ada syaratnya. Apabila si Pak Aqua tadi ini sudah ngumpuli Bu Janda tadi. Sudah ngumpuli Bu Janda tadi. Maka anaknya Bu Janda tadi yang perempuan sama Bapak Aqua tadi ini jadi mahram. Gak boleh nanti Bu Jandanya ditalak, dia nikahi anaknya, gak boleh. Karena ibunya sudah dikumpuli tadi. Paham Bapak Ibu? Ini mahram sebab daripada pernikahan. Yang ketiga, wa zaujatul abbi, yaitu istrinya bapak. Istrinya bapak. Misalnya contoh kita lah, Pak Aqua aja lah, ya kan? Pak Aqua punya istri dua. Misalnya. Paham Bu? Pak Aqua tadi punya istri berapa? Istri dua. Dari istri pertama lahir anak laki-laki. Anak laki-laki ini bagaimana statusnya dengan istri keduanya bapak? Kan gitu. Bapak tadi punya istri dua, oke? Dari istri pertama lahir anak laki-laki, bapak nikah lagi. Misalnya contoh. Jadi anak laki-laki tadi dari istri pertama itu mahram kepada ibu tirinya. Bahasanya seperti itu, ya kan? Ataupun mahram kepada istri nomor 2 dari bapak. Itu mahram. Paham Bapak Ibu? Yang keempat, yang terakhir, wa zaujatul ibni, yaitu istrinya anak laki-laki. Bapak udah punya mantu. Udah ada yang punya mantu. Inilah namanya zaujatul ibni, menantu perempuan. Jadi mertua laki-laki sama mantu perempuannya ini hukumnya mahram. Jadi jangan takut kalau salaman, nggak batal wudhunya. Nah, Mbak, kita punya mantu perempuan dan itu haram untuk kita nikahi. Paham Bapak Ibu? Itu tadi seputar mahram. Jam berapa sudah? Lanjut Bu. Lanjut. Sedikit lagi nih, lanjut. Masih semangat enggak ini? Lanjut ya. Lanjut ya. Yang kedua, hukum seorang laki-laki memandang seorang wanita. Yang kedua, nazruhu ila zaujatihi wa ammatihi fayazuzu an yanzura ila ma'adal farji min huma. Seorang laki-laki memandang istrinya ini bagaimana? Ya jelas boleh, ya kan? Namanya juga istri kita. Kalau nggak dipandang gimana? Ini, boleh nih. Fayajuzu an yanzura, boleh. Yang penting Bu, ini tapi ada tanda kutipnya ini. Ma'adal farji min huma, selain itu baina surah wa rukba, di
di antara pusat dan lutut, Pak. Udah tahu ya? Ini maaf, ini agak ini dia. Agak vulgar sedikit. Jadi nggak boleh seorang suami tadi itu memandang baina surra wa rukbah, apa-apa yang di antara baina wa surra wa rukbah. Itulah. Kalau di sini bahasa Arabnya farji, bahasa Arabnya. Tapi kan sudah tergambar di Bapak kan? Iya kan? Udah tahu kan, Pak? Udah tahu ya Bapak ya? Udah tahu ya? Nah, jadi gimana Ustaz hukum memandangnya? Satu pendapat mengatakan fayah rumu haram, Pak, mandangnya, Pak. Wah, gawat lah ini kalau haram nih, Jang. Gawat ya. Tapi ada pendapat yaitu mengatakan boleh, tapi ada kemakruhan di dalamnya. Itu pendapat yang asoh. Jadi kita ya itu bolehlah kalau mandang itu. Tapi jangan sering-sering, Pak, karena menghilangkan nur wajah salah satunya. Paham Bapak Ibu? Jadi memandang istri jelas boleh ya. Nah, yang ketiga, wasali sunazru ila dawati maharimi au amati al muzawwajati fayazuju fima adama baina surra wa rukbah. Yang ketiga ini seorang laki-laki melihat kepada mahramnya. Ini hukumnya boleh. Yang tadi mahram yang saya jelaskan tadi itu boleh. Yang penting baina surra wa rukbah, Pak. Yang penting jangan di antara pusat dan lutut. Itu dia. Yang keempat, warabiu an-nazru li ajlin nikah fayazuzu ilal wajhi wal kafaini. Yang keempat ini, Pak, seorang laki-laki boleh memandang seorang perempuan tapi karena jalan untuk menikah, ingin dinikahinya, maka boleh melihat wajahnya, boleh melihat daripada telapak tangannya. Jadi fungsinya apa melihat wajahnya? Ya jelaslah nengok cantiknya. Kalau tangannya apa Ustadz ini? Jadi ada itu keilmuan. Saya pun enggak tahu. Cuma di kitab itu terangkan kalau perempuan ini dilihat telapak tangannya ini bisa dilihat kesuburan enggaknya. Subur enggaknya itu bisa dilihat dari telapak tangan. Cuma itulah ilmunya enggak tahu. Nah, itu. Cuma kalau kita sekarang ya nengok mamaknya aja lah kan. Mamaknya anaknya banyak enggak ini kan gitu lah. Ditengok aja. Susah mempelajari lagi ya kan. Itu dia. Yang kelima, ini ini sering Pak terjadi di masyarakat ini, Pak. Yang kelima, wal khamisu an-nazru lil mudawati fayazuzu ilal mawadi allati yahtaju ilaiha. Yang kelima ini, seorang laki-laki boleh melihat seorang wanita tapi jalan untuk berobat, Pak, untuk berobat. Mudawa itu berobat. Maka boleh melihat mana saja tempat yang ia butuh kepadanya. Contoh, misalnya Ustaz Taufik ini seorang dokter laki-laki, dokter ahli bedah laki-laki. Contoh, Pak Aqua tadi punya istri. Istrinya sakit pula. Pak, sakitnya itu di daerah yang maksudnya daerah sinilah maksudnya. Udah paham Pak ya, daerah sini. Nah, gimana Ustaz Taufik tadi mau melihatnya? Gimana? Ya, ini hukumnya boleh karena untuk jalan daripada berobat. Yang penting ketika berobat itu didampingi oleh suaminya kalau dia udah nikah. Kalau dia gadis berarti sama bapaknya atau mahramnya atau abangnya. Gitu dia. Sekarang kalau makanya apalagi sekarang kalau perempuan ini Bu ya, Bapak Ibu, kalau melahirkan kalau bisa ya harus bisa. Dokternya itu ya perempuan, bidannya perempuan. Ngerti Bapak Ibu? Walaupun boleh dokter laki-laki kalau untuk mudawat, cuma kalau bisa, harus bisa bahkan. Bidannya ini perempuan. Bapak rela istri Bapak ditengok-tengok? Rela enggak? Iya kan? Nah itu maksudnya gitu. Paham enggak Pak? Kalau bisa cari dokter yang perempuan. Nah itu kalau sakit apapun. Cuma kalau nggak ada lagi ya udahlah terpaksa. Gimana lagi pula ya kan? Nggak ada lagi. Itu dia. Yang keenam ini Bu, yang keenam.
yaitu wasadisu an-nazru li syahadati aulil muamalati fayazuzu an-nazru ilal wajhi khassatan. Jadi contohnya ini Pak, yang keenam ini adalah seorang laki-laki melihat perempuan karena jalan salah satunya adalah jalan muamalah. Muamalah itu apa? Salah satunya jual beli. Maka seorang laki-laki ini boleh melihat penjualnya, misalnya penjual tadi dia pakai masker, contoh pakai masker, perempuan nih Pak jualan, entah jualan apalah, intinya jualan. Maka kita seorang pembeli, ya kan, boleh memandang wajahnya. Kenapa? Karena takutnya, ya kan, nah takutnya ditipu dan sebagainya barangnya. Nah, jadi kalau kita tidak nuntut lagi nanti, ini orangnya gitu loh, jelas. Oh ini yang perempuan yang kemarin saya lihat, itu dia. Yang terakhir ini Pak, yang terakhir yaitu an-nazru ilal ammati inda bati'ahya fayajuzu ilal mawadi allati yahtaju ila taqlibiha. Yang ketujuh ini, seorang laki-laki melihat budak perempuan yang ingin dia beli. Ini zaman dulu Pak, yang nomor 7 ini Pak. Jadi dulu kita kan boleh nih, bisa beli budak perempuan, bisa boleh budak laki-laki. Kalau misalnya kita hidup zaman dulu, misalnya saya ingin membeli budak perempuan, saya itu boleh melihat mana saja tempat yang butuh. Yang penting contohnya di sini fayanzur atrofuha, ujung-ujung jarinya, wasya'ruha boleh dilihat. Yang penting tidak auratnya dilihat. Cuma ini nggak terlaksana dalam sekarang, karena sekarang zaman perbudakan udah nggak ada. Zaman perbudakan itu sudah nggak ada. Datangnya Islam itu tadilah menghapuskan zaman perbudakan. Karena orang sesedih-sedihnya orang ini ya budak, karena dirinya sendiri pun dia nggak punya. Dia itu dimiliki orang lain, jiwanya dimiliki orang lain, bisa dijual belikan. Nah itu namanya budak. Nah itu saja Pak mengenai daripada Kitab Ahkamin Nikah, yaitu pasal mengenai yang pertama ini Pak. Nah, yang perdana ini mengisi pengajian di sini nih, ya kan? Ini masih pasal pertama, masih banyak pasal-pasal selanjutnya. Nanti kita akan mengaji mengenai bab talak, bab khulu, bab zihar, bab ila dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Pak. Apalagi masalah talak ini, ya kan? Ini bahaya kali ini. Sempat talak 3 istrinya Pak, gawat ini. Nggak bisa rujuk lagi kan gitu. Masih banyak lagi yang kita akan bahas untuk mengenai bab pernikahan ini. Ada beberapa tema yang selanjutnya atau kedepannya yang semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa dan bertemu kembali untuk belajar daripada hukum hakam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kajian fikih kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman, berikan ganjaran pahala yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan yang ini ya Pak, yang susah istiqomah untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu apapun itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.